kasus uang panas di Kementerian Keuangan makin seksi. Awalnya memang dari tragedi pejabat Dijen Pajak yang kaya raya itu, Rafael Alun Trisambodo, yang pada akhirnya menguak kasus yang lebih besar. 69 pegawai Kementerian Keuangan, kantor yang dipimpin oleh Sri Mulyani, punya rekening tak wajar. Sebagian besar mereka berkantor di Ditjen Pajak dan Bea dan Cukai. Isi rekeningnya terlalu tambun, kebanyakan lemak, bahkan ada indikasi terlibat pencucian uang. Kasus ini sudah dilaporkan sejak tahun 2019 dan saat itu Menteri Keuangannya Sri Mulyani. Ini yang melaporkan Mahfud MD, Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang sekaligus menjabat Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang. Pak Mahfud gak digubris. Jawaban Sri Mulyani ketika itu, "Oh ya, nanti saya periksa. Sekarang hampir 4 tahun, gak ada hasilnya." Ini tragedi nasional. Busuk itu akhirnya terungkap juga, termasuk soal transaksi janggal 300 triliun. Tragedi ini harus diusut tuntas. Mestinya sih, para pemilik rekening yang tambun tadi itu dinonaktifkan sementara untuk pemeriksaan. Rekeningnya dibukukan dan Menteri Keuangan juga sebaiknya nonaktif. Kalau kasus ini terbongkar tuntas, akan jadi prestasi besar bagi pemerintahan sekarang. Jangan ditunda. Informasi dari Pak Mahfud MD sungguh memang menarik. Ada pergerakan transaksi mencurigakan senilai 300 triliun. Dahsyat. Sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Ini lembaga yang urus lalu lintas barang yang masuk ke Indonesia dan keluar dari Indonesia. Sejak 2021, lembaga ini, Bea Cukai, dipimpin oleh Askolani yang pada tahun 2021 kekayaannya 43,3 miliar. Sebelum Askolani, Dirjen Bea Cukai dipimpin oleh Heru Pambudi selama 2015 sampai 2021. Sekarang jadi Sekjen Kementerian Keuangan, makin nempel dengan Menteri Keuangan. Oh iya, Heru Pambudi juga merangkap sebagai Komisaris Pertamina. Kekayaannya per 2021 sesuai laporan ke KPK 20,7 miliar dan cashnya 16,8 miliar. Sejak 92 dia memang berkarir di Bea Cukai. Nah, kembali ke soal uang 300 triliun. Dana ini diputar dari sekitar kantor Sri Mulyani, Kementerian Keuangan. Sadis. Kasus ini merupakan kejahatan luar biasa. Sangat penting untuk segera dibuktikan oleh aparat penegak hukum. Kalau KPK lambat atau aneh-aneh, sebaiknya Kejaksaan Agung ambil alih, langsung bergerak. Dan penting bagi Presiden untuk membuat pernyataan, meminta aparat penegak hukum menuntaskan kasus ini. Karena ini adalah tragedi nasional. Bersamaan dengan itu, rekeningnya dibukukan dulu. Yang diduga terlibat nonaktif, termasuk Menteri Keuangannya, karena kasusnya seperti rekening gendut pegawai Kemenq sudah dilaporkan sejak 4 tahun lalu dan tidak ada perkembangan apa-apa. Selain itu, kenapa harus dinonaktifkan? Karena Kementerian Keuangan adalah bendahara negara. Uang negara mereka yang distribusikan kepada lembaga pemerintah, kepada individu, juga kepada pihak-pihak lain. Kekuasaannya berlipat-lipat dari mengumpulkan uang seperti melalui pajak dan bea cukai hingga distribusi atau pembayaran. Mungkinkah ini waktu yang tepat untuk memisahkan antara fungsi penerima negara, dalam hal ini pajak, dengan fungsi pengelolaan dan pengeluaran keuangan negara, agar ada check and balance. Jangan sampai semua dijadikan satu tempat. Karena itu kita harus berterima kasih pada Mahfud MD yang bongkar kasus ini, juga PPATK. Dari mereka akhirnya kita tahu bahwa menyengat di Kementerian Keuangan mulai tampak asal-usulnya. Hati-hati, ini menjelang pemilu bisa banyak kompromi. Eling dan waspada.